Kita akan coba bahas yang bagian admin dulu. Kita akan masuk loginnya, kemudian di sini tabelnya. Oke. uh, Jika sudah, sekarang kita coba review yang bagian dashboard ya. Di sini ada jumlah rombel yang sudah kita set berapa. Karena ini digunakan untuk SMP ya, maka di sini nanti akan muncul kelas 7-nya berapa, 8 berapa, dan 9-nya berapa. Kemudian di sini ada jumlah siswa yang sudah terinput, laki-laki berapa, perempuan berapa. Dan di sebelah kanan kita akan tahu per hari ini, di hari ini ya, yang hadir itu berapa, terlambat berapa, yang tidak hadir berapa, dan yang sudah absen pulang itu berapa. Kemudian di bawahnya kita akan coba jelaskan grafik absensi di tahun 2024. Kemudian kita bagi per bulan. Di setiap bulan akan kita tampilkan hadir berapa, terlambat berapa, dan yang tidak hadir berapa. Kemudian kita coba jelaskan ya. Di sini ada menu setting ya. Ada aplikasi, kita akan bisa set nih nama aplikasinya apa. Kemudian di sini ada setting hari liburnya. Di sini ada Senin sampai hari Minggu, kita tinggal set setiap hari Senin ya, jam masuk berapa, jam pulangnya berapa. Kemudian kalau kita ingin hari Senin ini libur, maka kita tinggal tandai seperti ini saja. Selanjutnya kita bahas yang menu user management. Nah, di sini adalah settingan untuk login adminnya ya, administrator. Karena ini hanya saya gunakan satu level user saja ya, sesuai permintaan. Tapi kalau nanti dimungkinkan atau diinginkan ada level lain ya, kita bisa sesuaikan. Seperti itu. Kemudian kita bahas lagi yaitu di menu referensi. Di referensi ada tabel. Kita bisa melakukan penambahan ya, berapa tabel, kita bisa edit dan delete. Ini ada hubungannya dengan proses login tadi ya. Kemudian di bawahnya ada tingkat kelas ya. Di SMP itu kan ada 7, 8, dan 9. Nah, ini kita bisa edit ya untuk penamaan kelasnya ya. Kemudian kita hapus juga bisa. Berikutnya ada rombel ya. Setelah tingkat kelas sudah kita isi, kita akan coba create ya. Ada rombel apa saja, kita tinggal tambahkan ada rombel apa saja. Kemudian contoh nih dia ditambah ini penamaan rombelnya apa, kemudian dia berada di tingkat kelas berapa. Oke, kemudian kita bahas yang data master. Untuk data siswa di sini ada proses penambahan. Untuk penambahan saya sediakan bisa satu per satu, atau juga di bagian bawah ya, nanti ada proses import ya. Akan saya sediakan satu menu import data untuk import langsung dari Excel ya. Dari Excel kita tinggal ikuti fieldnya dan nanti kita bisa import sekaligus ya. Tapi kalau kita ingin menambahkan satu persatu juga bisa kita tambahkan seperti ini. Oke, kemudian di sini kalau boleh saya jelaskan, di bagian bawah ini ada nomor handphone. Nah, nomor handphone nanti kalau kita isi, karena sistem ini bisa terintegrasi dengan notif WA ketika proses absen, maka wajib diisi. Saya mengambilnya dari sini ya. Oke, kemudian nomor induk ini kita pakai untuk proses absensinya ya. Oke, berikutnya di bawah sendiri ya, di bawahnya menu data siswa ini ada setting kelas. Ketika kita sudah menginputkan data siswa, maka siswa tersebut kan harus memiliki kelas ya atau rombel. Maka apa yang kita input data siswa yang baru yang akan kita input, di sini akan tertera data siswa yang belum memasuki atau belum mempunyai rombel, maka di sini akan muncul datanya. Saya contohkan nih, data siswa nomor induk. Oke.
Kalau kita lihat data siswa sudah terinput, statusnya aktif, kita bisa edit atau delete. Kemudian kalau kita mau setting kelas atau mendapatkan rombelnya, maka yang kita input tadi yang tidak memiliki rombel, dia akan berada di tabel bawah. Dan kalau kita lihat atasnya, ini kan rombel-rombel yang sudah kita entry kan ya. Di bagian kanannya ini ada jumlah siswa. Contoh di kelas 7A, dia sudah terisi 1 siswa. Kalau ini kita tambahkan ke 7A, maka otomatis dia sudah berubah menjadi 2. Kita bisa lihat detailnya seperti ini. Kalau dia ingin pindah, tinggal dipindah saja. Oke ya. Kemudian ketika ada yang sudah melakukan absen atau ada siswa yang tidak hadir karena sakit dan izin, kita bisa melakukan koreksi absensi di sini. Kita tinggal search rombelnya, kemudian kita mau edit di tanggal berapa. Contoh di tanggal ini ya, karena statusnya libur ya, kita coba cek di tanggal 16 ya. Sorry. Kita pilih rombelnya dulu ya. Nah, di sini akan muncul nama Ajeng Raharjo, dia status absennya alpha karena belum absen ya. Nah, di sini ada 2 proses edit ya. Kalau yang sebelah kiri itu adalah mengedit posisi absen masuk, jam masuk atau jam pulang. Tapi yang sebelah kanan ini adalah proses edit kalau dia tidak masuk, sakit atau izin. Oke, nah di sini kita klik masuk. Dia absen seumpama nih jam 6.00. Nah, kita akan cek di sini dia sudah masuk, kemudian statusnya dia sudah berubah menjadi masuk di tanggal tadi ya, 15 bulan 2. Kalau dia statusnya sudah masuk, maka tombol edit untuk yang sakit dan izin tadi sudah akan terkunci. Oke, kemudian kalau bisa nggak untuk absen pulangnya? Bisa juga, kita tinggal pilih ya, karena dia sudah melakukan proses absen masuk, maka yang muncul hanya statusnya adalah status pulang saja. Oke, seperti itu ya untuk proses editnya. Kemudian di bagian info absensi, sebelum nanti akan kita review tampilan dashboard untuk siswa absen ya, kita coba bahas dulu yang menu info absensi. Di sini saya sediakan per siswa, harian, per tanggal, bulanan, dan poin. Karena setiap siswa yang absen itu akan mendapatkan poin. Kalau dia absen terlambat, ya dia akan mendapatkan poin 5. Tapi kalau dia absen masuk tapi tidak terlambat, dia akan mendapatkan poin 10. Oke, kita cek per siswa ya. Tadi Ajeng Raharjo tanggal 15 dia sudah melakukan proses absen masuk ya, status masuknya akan muncul, alpanya 14 karena dia terhitung di tanggal posisi sekarang sampai ke belakang ya. Oke, kemudian hari ini 18 Februari karena statusnya minggu ya, dia libur. Kemudian kalau kita cek detailnya di tanggal-tanggal ini akan tertera semua. Tadi ada absen di tanggal 15 kan ya. Ada masuk tanggal 16, tanggal 15 bulan 2, jam masuknya jam 6, jam pulangnya jam 15. Seperti itu ya. Keterangan ini nanti akan terisi ketika dia statusnya tidak hadir karena sakit atau izin, kan pasti ada keterangannya. Sekarang kita akan coba ya. Kita akan coba proses absensi karena ini menggunakan RFID ya. Ini adalah RFID card-nya. Kemudian ini adalah RFID reader-nya. Kemudian saya sudah mempunyai RFID card-nya ya. Oke, bentuknya seperti ini. Ya, ini bisa kalian beli secara online sih, banyak kalau ini. Oke,
Di sini karena kita setiap siswa itu kan nanti sudah mempunyai RFID card-nya ini atau kartunya. Ini kan setiap siswa satu ya. Jadi nanti kartunya ini kan sudah punya ID. Nah, ID inilah yang nanti akan kita daftarkan ke setiap siswa. Oke, sekarang kita akan coba absen. Kalau siswanya itu tidak mempunyai rombel, untuk filternya ya, urutannya yaitu kita akan melakukan pengecekan apakah siswa yang bersangkutan itu atau nomor yang bersangkutan ini sudah terdaftar atau tidak. Contohnya, saya ketikkan saja ya. Oke, saya ketikkan. Dia pasti akan nolak. Data gagal ditambahkan, nomor induk tidak terdaftar. Yang berikutnya ya, ketika siswa tersebut tidak mempunyai rombel, nomornya terdaftar, tapi siswa tersebut belum didaftarkan di rombel tertentu, maka akan kita tolak juga. Oke, sekarang kita akan coba. Kalau ini nomornya sudah terdaftar ya, dan siswanya juga sudah mempunyai rombel, kita coba akan melakukan proses absensi. Nah, seperti ini. Maka kalau kita lihat di sebelah kanan ini ada keterangannya langsung, fotonya, nomor induk berapa, nama siswa, kelas, jam masuknya jam berapa, kemudian jam pulangnya jam berapa. Karena tadi kita setkan di sistem bahwa pulangnya adalah jam 17.00, berarti posisinya masih posisi masuk ya. Kalau dia sudah melakukan proses absen ya, kalau dia sudah melakukan proses absen kemudian dia ingin absen lagi ya, absen lagi, bisa apa tidak? Kita akan coba ya. Kita akan coba lakukan absen yang kedua di siswa yang sama. Maka dia akan tertolak ya, data gagal ditambahkan, Anda sudah melakukan absen masuk. Oke. Sekarang bagaimana untuk proses absen pulang ya? Karena ini kita lihat statusnya sudah terlambat ya. Bagaimana kalau dia absen pulang? Oke. Di sini kita akan rubah dulu ya. Jangan jam 17.00 karena sekarang posisinya jam 3. Kita akan coba rubah dia di jam 15.00 lah ya. Oke. Posisinya seperti ini. Berarti di siswa ini harusnya dia sudah bisa melakukan proses absen pulang. Karena absen pulangnya kan jam 3, sekarang jamnya sudah melebihi dari jam 3. Kita akan coba cek ya. Siswa tidak perlu memilih dia masuk atau pulang karena sistem sudah akan mengetahui berdasarkan settingan jam masuk dan jam pulang. Kalau jam sekarang melebihi dari jam pulang, maka dia dikategorikan absen pulang. Oke, akan terlihat bahwa statusnya adalah status jam pulang 15.08.22. Oke. Bagaimana kalau dia melakukan absen lagi untuk pulang? Apakah tertolak? Tidak. Di sistem ini kita coba cek ya. Kita akan coba cek. Posisinya akan terupdate, jam pulangnya akan terupdate. Jadi posisi absen tidak tertolak, tapi jam pulangnya akan terupdate secara otomatis. Seperti itu ya. Di sini akan muncul poin siswa 10 siswa terbaik di bulan ini terakumulasi dia setiap harinya.